Oh iya, bisa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat Yang Kudus, di mana kami merasakan penyertaan Roh yang Kudus Tuhan yang memimpin kami dalam segala aktivitas kami sepanjang hari hingga sampai pada saat ini. Kami kiranya yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, memberikan kami kesehatan, keselamatan, penuh sukacita dan bahagia, sehingga sampai pada saat ini kiranya kami selalu dalam lindungan Tuhan. Bapak Surgawi, pada malam ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa yang kudus yang menyertai kami, agar kebenaran Tuhan yang akan kami pelajari pada malam ini bisa kami pahami dan kami mengerti, dan bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa kepada Bapak Buguan yang akan memimpin ibadah malam ini Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh yang Kudus, agar Kau berikan roh pengertian, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Buguan adalah suara Tuhan yang kami bisa mengerti nantinya, yang membuat kami menjadi lebih sehat dalam pikiran kami, kuat dalam jiwa kami dan pikiran kami, dan kami tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga Bapak Surgawi, ada saudara-saudara kami yang belum bisa hadir pada saat ini Tuhan, apakah mereka dalam keadaan kurang sehat, apakah mereka dalam pergumulan, campur tangan Tuhan, agar Roh yang Kudus senantiasa menyertai dan menuntun mereka, agar mereka nanti pada ibadah selanjutnya bisa hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, di atas segalanya kami minta pengampunan dosa, baik itu dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Demikian juga kami bisa mengampuni kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Togu. Sekarang kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Yobuguan. Silakan Pak Yobuguan. Oke. Selamat malam, selamat sore, atau selamat pagi, di mana saja saudara berada. Terima kasih ya. Puji Tuhan, kita diberi umur panjang bisa belajar firman Tuhan lagi. Baik. Ya, setiap hari kalau kita masih bernafas, itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin, saudara sekalian. Ya, saya melihat ada beberapa nama baru. Kita ucapkan selamat datang, bergabung. Ya, welcome sahabat-sahabat dari Eropa. Beberapa bergabung, terima kasih ya. Saudara rindu mau belajar, semoga semua yang rindu akan dapatkan berkatnya. Dan saya berdoa semoga saudara sehat terus ya. Baik, sama kita belajar, saudara pegang Alkitab dan jangan lupa pegang catatan juga. Kalau timbul pertanyaan, tolong diketik atau dicatat, nanti kita diskusi ya. Saya mudah-mudahan tidak presentasi terlalu panjang supaya kita ada banyak waktu untuk berdiskusi. Itu lebih penting. Baik, sekarang seri pelajaran kita adalah mujizat dan perumpamaan Yesus. Apa tujuan kita belajar ini? Kita mau supaya iman kita makin teguh dan iman kita jangan diombang-ambing oleh segala penipuan di akhir zaman ini. Jadi itulah tujuan pelajaran seri ini ya, mujizat dan perumpamaan Tuhan Yesus. Baik, hari ini kita akan belajar satu perumpamaan yang pertama. Mari saya izinkan share screen. Oke, saya harus dijadikan co-host supaya bisa share screen. Boleh tolong? Oh, begitu ya Pak Buguan, sebentar. Ya, ya. Sepertinya banyak perubahan settingnya ini. Nggak ada co-host. Adanya cuma host. Iya, tadi nggak ada co-host memang. Sebentar. Oke, kita bersabar sebentar. Ya.
Coba bisa dicoba Pak Buguan. Oh iya. Oke. Ya, sudah dapat. Oh iya. Baik, saya akan share screen. Ya. Oke. Ya, mudah-mudahan sudah tampil. Wah, sudah Pak Yo. Oke. Excuse me. Maaf, sebentar ya. Ya. Ya, baik saudara sekalian, ini pelajaran kita, mujizat dan perumpamaan Tuhan Yesus. Nggak ada presentasinya, udah nggak muncul. Nggak muncul. Oke. Apakah muncul? Belum. Tapi yang pertama tadi udah. Yang Tadi pertama udah. tadi udah muncul. Iya. Oke, kita matikan yang lama. Oke. Oh, boleh di co-host lagi? Co-hostnya hilang. Pak Bun, boleh dikasih share co-host lagi? Hilang. Co-hostnya nggak bisa, tapi partisipan udah bisa share screen. Oh, oke. Coba saya bagi. Ops. Muncul? Muncul. Muncul. Apakah tinggal di ya. sudah muncul? Oke. Sudah. Ya, baik. Ini seri baru pelajaran. Hari ini kita akan belajar pelajaran pertama, yaitu perumpamaan penabur. Nah, ini terdapat di Matius 13. Nah, kalau saudara baca Matius 13, saudara akan dapati paling banyak perumpamaan di situ ya. Nanti kita akan menggunakan Matius, perumpamaan Yesus yang tersebar juga di Lukas, Markus, dan Yohanes juga. Jadi, hari ini saya akan bawa pelajaran pertama, yaitu perumpamaan penabur. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggunakan 7 ayat untuk menceritakan sebuah pelajaran yang dalam. Nah, itulah kehebatannya kenapa Yesus menggunakan perumpamaan. Hanya dalam waktu yang singkat bisa diberikan pelajaran yang sangat dalam dan penting ya. Itulah gunanya perumpamaan ya. Dan kalau Yesus menggunakan perumpamaan, tujuannya juga supaya pelajaran yang penting itu masuk ke dalam hati itu tidak menyinggung perasaan orang. Dan masuknya halus ya. Baik, jadi Yesus mengucapkan sebuah perumpamaan yang sangat terkenal, namanya perumpamaan penabur. Ya, dikatakan ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, benihnya ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di tengah semak berduri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Ya, jadi jatuh di 4 jenis tanah. Nah, latar belakang dari kisah ini di dalam Matius 13 ayat 1 dan 2, juga Lukas 8 ayat 4 ya. Dikatakan banyak orang, banyak ya, berbondong-bondong. Jadi penuh sesak orang mau dengar Yesus mengajar. Di dalam Matius 13 ayat 1 dan 2 dikatakan pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau, maka datang orang banyak berbondong-bondong mengerumuni dia. Ya, sampai Yesus harus pinjam perahu dan bicara dari perahu. Jadi, pendengarnya itu banyak sekali. Nah, Yesus melihat orang banyak ini, Yesus mengetahui bahwa orang-orang ini mencari sesuatu. Apa yang mereka cari? Saudara harus mengerti, pada waktu itu orang Israel dijajah oleh Roma, bukan? Dan yang berkumpul ini campuran, ada orang yang sekolahnya tinggi, ada yang sekolah rendah, tetapi mereka rata-rata orang yang beragama, tapi tidak puas dengan agama yang mereka ikuti. Mereka adalah orang yang merindukan buah, ya.
Beragama kok rasanya kering dan tidak ada kebahagiaan. Beragama kenapa tidak ada perubahan tabiat. Beragama tetapi kesehatannya buruk, banyak orang sakit. Ada orang yang merindukan, kenapa hubungan keluarga saya buruk. Ada banyak orang merindukan perubahan. Nah, orang yang rindu inilah kepada mereka Yesus mengatakan sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan ini Yesus memberi jawabannya. Kenapa agama, kenapa Injil itu ada yang bisa mengubah hidup seseorang, ada yang tidak berubah. Yesus memberitahu kepada kita, agama bisa mengubah hidup kita tergantung 3 faktor ini. Faktor yang pertama, Yesus katakan adalah faktor benih. Yang kedua, faktornya adalah penaburnya. Yang ketiga, jenis tanahnya. Dan kita tahu ini adalah bahasa pertanian, bukan? Ya, Bapak Ibu yang senang bercocok tanam di rumah pasti memahami prinsip ini ya. Benih, penabur, tanah. Ini adalah faktor sukses sebuah pertanian, bukan? Dan Yesus menggunakan kalimat ini untuk mengatakan, kalau kamu mau hidup bahagia, kalau Injil mau berbuah di dalam hatimu dan keluargamu, perhatikan 3 faktor ini. Mari kita belajar ya ketiga faktor ini. Seperti yang Yesus katakan. Yang pertama adalah faktor benih. Supaya hidup kita berbuah, supaya kita bahagia, faktor yang pertama yang harus masuk di dalam pikiran kita adalah benihnya. Benih itu apa? Nah, ini cara belajar yang Alkitab yang benar ya. Biarlah Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kita jangan gunakan pendapat kita. Itulah cara tafsir yang paling aman. Kalau kita bisa cari artinya di buku yang bersangkutan. Kalau tidak ketemu, coba cari di buku tetangganya, buku sebelahnya. Dan begitulah cara belajar yang akan kita gunakan. Nah, apa itu benih? Yesus memberitahukan dengan sangat lugas, tegas, singkat. Dalam Lukas dicatat kalimat yang pendek. Saya kutip Lukas karena Lukas mencatatnya lebih gamblang. Inilah arti perumpamaan itu. Bentuk ialah apa? Firman Allah. Nah, kenapa Yesus mengatakan benih itu adalah firman Allah? Benih, saudara tahu, di dalamnya ada unsur kehidupan. Kalau benih itu saudara tahu di dalam tanah, dia akan berkecambah. Kalau saudara masukkan benih mati atau kelereng ke dalam tanah, tidak mungkin muncul tanaman. Jadi, Yesus mengatakan bahwa hidup kita kalau mau berubah, mau diberkati, harus dimasukkan ke dalamnya firman Tuhan asli. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan ada kehidupan. Selain firman Tuhan, tidak ada kehidupan. Matius 4 ayat 4, Yesus dengan jelas berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia itu bisa hidup kalau bergantung kepada roti tentunya, tetapi juga kalau mendengarkan firman. Yang kedua, kenapa harus pakai benih yang asli, yaitu firman Tuhan? Karena menurut Paulus, hanya Alkitablah yang bisa merubah tabiat manusia. 2 Timotius 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita mau anak-anak kita baik, tabiatnya baik, bahan apa yang harus kita gunakan? Menurut Paulus, hanya satu buku yang bisa mengubah tabiat, yaitu Alkitab. Dan memang pada zaman ini aneh sekali, orang di penjara dianjurkan baca Alkitab.
Tetapi anak-anak di sekolah tidak wajib baca Alkitab. Kenapa kita harus tunggu orang masuk penjara baru diberikan firman Tuhan? Bukankah lebih bagus ya dari kecil diberikan firman Tuhan? Nah, dengan mempelajari bahwa hidup kita hanya bisa berubah oleh firman Allah, nah mari kita perhatikan bahwa Alkitab juga mengingatkan kita, seringkali setan berusaha memasukkan sesuatu yang bukan firman ke dalam gereja, ke dalam hati kita. Dan itu bukanlah firman, itu bukanlah benih asli. Mari kita belajar beberapa hal yang Alkitab ingatkan, ini bukan firman, ini bukan benih, ini tidak menghasilkan pertobatan. Apa itu? Paulus di dalam Kolose 2 ayat 8 katakan apa? Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh tidak menurut Kristus, apa yang Tuhan filsafat itu definisi manusia kebenaran. Jadi filsafat adalah pemikiran manusia. Kalau Alkitab apa bedanya? Alkitab adalah pemikiran Allah. Datangnya idenya dari atas. Jadi, halo? Ya, jadi saudara sekalian, kata Paulus, hati-hati kalau filsafat masuk di dalam khotbah-khotbah ya, dalam pelajaran. Kemudian apalagi itu psikologi populer, pendapat manusia, bahkan dongeng atau mitos. Mari kita baca nasihat Paulus 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, bukannya bagi apa? Dongeng. Dongeng dalam bahasa aslinya Greka disebut mitos. Ya, yang kita pakai sekarang jadi mitos atau myth dalam bahasa Indonesia. Jadi mitos, dongeng atau ya hayalan itu bukanlah firman Tuhan ya. Itu hanya enak di telinga, tetapi bukan firman Tuhan, bukan benih asli. Bagaimana dengan tradisi gereja? Yesus di dalam Matius 15 ayat 9 berkata, percuma. Nah, kata percuma artinya apa? Sia-sia. Tidak diterima Tuhan maksudnya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bahkan tradisi gereja, keputusan majelis gereja, bukanlah firman Tuhan. Bukanlah benih yang bisa menghasilkan pertobatan. Nah, saudara lihat ini ilustrasi ya, ada telur asli, ada telur palsu. Bagaimana saudara bisa bedakan? Tidak bisa. Kalau saudara lihat sepintas, itu mirip sekali. Bagaimana tahu ini telur asli atau palsu? Kalau saudara buka dalamnya, kalau saudara ya dibawa untuk dirami oleh ayam, apakah dia bisa lahir anak ayam? Ada kehidupan di dalamnya. Jadi saudara sekalian, walaupun sama-sama khotbah, walaupun sama-sama ke gereja, makanan apa yang saudara dapat, itu menentukan nasib kita. Kalau kita mendapatkan benih yang asli, menghasilkan pertobatan dan hidup yang kekal. Kalau benih yang palsu, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, saudara sekalian, inilah pentingnya benih. Jadi saudara ingat, apa bagian pertama, faktor pertama untuk menentukan kerohanian yang lebih bahagia, yang lebih bertumbuh, yaitu firman Tuhan asli. Ya. Baik, kita sekarang belajar kata faktor yang kedua, yaitu penabur. Matius 13 ayat 37, Yesus berkata, orang yang menaburkan benih yang baik ialah
anak manusia. Jadi Yesus adalah penabur ya. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menabur. Yesus memberikan Alkitab kepada manusia, menabur. Nah, tetapi penabur bukan hanya Yesus. Yesus menugaskan murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi semua muridnya juga adalah penabur. Kita kan semua adalah murid Yesus. Kalau begitu, kita juga adalah penabur. Ya, dan penabur itu bisa juga kita sebutkan gereja juga penabur kan, karena gereja menyediakan khotbah-khotbah. Pengkhotbah adalah penabur, guru adalah penabur. Bagaimana dengan orang tua? Ya, Bapak Ibu, setiap hari Bapak Ibu menabur benih di dalam pikiran anak-anak. Jadi ini semua adalah penabur dan kita bekerja sama dengan Yesus. Nah, tetapi saudara sekalian, sayang sekali ada penabur yang bijaksana dan ada penabur yang tidak bijaksana. Penabur yang bijaksana pakai benih yang baik. Dalam Paulus, dalam nasihatnya kepada orang muda bernama Timotius, di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, dia bilang, beritakanlah firman. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah segala sesuatu dengan kesabaran dan pengajaran. Apa yang harus dilakukan oleh seorang penabur, pengkhotbah, seorang guru? Paulus bilang, beritakan firman Tuhan, jangan yang lain-lain ya. Kemudian Yesus dalam caranya mengajar di dunia ini dicatat oleh Matius 5 ayat 2 ya. Yesus kalau mulai berbicara dan selalu dicatat mengajar mereka katanya. Jadi Yesus selalu mengajar. Tidak pernah di Alkitab dikatakan Yesus berkhotbah. Yesus selalu menuntun orang untuk mengerti firman Tuhan. Bukan hanya untuk bakar semangat orang. Inilah penabur yang bijaksana. Beritakan firman, dijelaskan firman itu sampai orang mengerti. Tetapi sayang sekali dan penabur itu harus punya prinsip ini ya. Dia harus mengalami, bukan hanya teori. Dalam 2 Petrus 1 ayat 16 ditulis oleh Paulus begini, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, tetapi kami memberitahukan kepada kamu kuasa kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Adalah saksi dan kebesarannya. Kami adalah saksi, adalah kata kuncinya, yaitu saya sudah mengalami, saya sudah lihat. Jadi saudara sekalian, seorang penabur bukan orang hanya berteori, tetapi dia sendiri harus adalah orang yang mengalami pertobatan terlebih dahulu ya. Dia sendiri yang mencintai firman Tuhan terlebih dahulu. Baik. Nah, saya perlu ingatkan saudara sekalian, kalau begitu ada pengkhotbah yang tidak bijaksana bukan? Yang tidak menggunakan metode Alkitab. Nah, saya ingin memberi peringatan ini, yaitu khotbah seperti ini tidak bisa menobatkan manusia. Khotbah seperti apa itu? Khotbah dengan gaya teater, gaya teatrikal. Apa itu maksudnya? Oh, kayak orang lagi main sandiwara di panggung. Saya pernah lihat ada orang berkhotbah, wah keliling panggung. Sambil loncat-loncat, sambil teriak-teriak, sambil berlari. Kadang-kadang dia turun di gang tengah, lalu dia lari sana, lari sini, tangannya digerakkan dengan sangat hebat, seperti seorang aktor. Nah, saudara sekalian, gaya teater bukanlah gaya Yesus, itu bukanlah cara para rasul, dan itu bukanlah cara yang bisa membuat manusia bertobat. Iya, mungkin banyak yang senang dengan gaya ini, heboh, tetapi gaya ini bukanlah gaya Alkitab. Apalagi khotbah yang tidak bisa, yang bukan penabur yang bijaksana, yaitu dalam bahasa Inggris disebut flowery speech. Oh, ngomongnya berbunga-bunga ya, kalimatnya banyak sekali dan lancar, tetapi kalau saudara mau catat, susah dapat isinya. Sepanjang khotbah
kata yang bagus itu diulang-ulang terus. Ya. Ingat firman Tuhan yang tidak flowery. Firman Tuhan itu gizi. Dia harus sampaikan dengan lugas dengan kalimat yang sederhana. Bagaimana dengan lelucon, guyon, dan lawakan? Ya mungkin saudara pernah ya hadiri di dalam kebaktian yang ketawa terus. Oh, semua pendengarnya seperti lagi menonton lawak, guyon, lelucon ya. Ini semua adalah bahan-bahan yang tidak bijaksana untuk menobatkan manusia. Anekdot ya, kisah-kisah yang lucu, kemudian fiksi, khayalan, apalagi cerita bohong ya, cerita karangan, kemudian kisah hewan yang bisa bicara. Ini semua bukan dicontohkan oleh Tuhan kita. Jadi saudara sekalian, hati-hatilah terhadap cara yang seperti ini. Bila mana seperti semua gaya yang seperti ingatlah ini asli dengan penabur yang baik. Ingat, kenapa saya perlu ingatkan ini? Alkitab hanya memberikan satu standar supaya iman kita bisa bertumbuh. Mas 10 ayat 17 katakan apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Allah. Jadi iman, kalau saudara bayangkan adalah sebuah rumah hanya boleh dan bisa dibangun kuat di atas sebuah fondasi namanya Alkitab. Baik, saudara sekalian, jauhilah penabur yang tidak menggunakan prinsip Alkitab. Baik, sekarang Yesus memberitahu kepada kita faktor ketiga supaya hidup kerohanian kita berbuah banyak, yaitu faktor tanah ya, tadi benih. Yang kedua apa? Penabur. Yang ketiga adalah tanah. Apa itu tanah? Yesus sedang menceritakan hati manusia yang menerima firman Tuhan. Yesus memberikan 4 jenis tanah. Mari kita belajar keempat jenis tanah ini. Yang pertama Yesus bilang dalam ayat 4, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di mana? Di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Tanah pinggir jalan ini tanah apa ini? Ya, tanah pinggir jalan adalah tanah yang padat, ya, orang biasa lewat, tanahnya keras. Jadi benih itu nggak bisa masuk dalam, dan jatuhnya biasa benih hanya di permukaan. Burung datang makan. Nah, burung ini melambangkan iblis, melambangkan iblis yang akan merebut firman itu. Jadi tidak pernah berbuah dalam hati. Nah, apa arti perumpamaan ini? Puji Tuhan, Alkitab memberikan jawabannya kepada kita. Nah, prinsip ini kita pakai juga kan waktu belajar kitab Wahyu. Baik, Matius 13 ayat 18 dan 19 ada jawabannya, arti dari tanah pinggir jalan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan sorga, tetapi, saudara perhatikan ini, tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Apa katanya orang tanah pinggir jalan? Itu adalah orang yang dengar firman tapi nggak ngerti, habis. Saudara pernah lihat orang yang ke gereja? Mungkin dia datang setiap hari, setiap minggu ke gereja, tetapi pulang nggak ada yang sisa. Kenapa? Karena dia tidak mengerti. Ya, ada yang tidak mengerti karena memang tidak belajar. Ada yang memang pengkhotbahnya tidak jelas mengatakannya. Atau barangkali ada yang tertidur ya. Orang tertidur juga nggak akan ngerti. Saya sering perhatikan banyak orang di rumah insomnia, susah tidur. Tiba-tiba di gereja gampang tidur ya. Itulah ajaibnya gereja ya. Oke. Jadi saudara sekalian, hati-hati
Kalau dengar firman nggak ngerti, Yesus bilang itu diambil set, hilang, nggak ada bekas. Baik, yang kedua Yesus katakan, oh ada jenis tanah yang kedua, itu namanya tanah berbatu ya. Matius 13 ayat 5-6, Yesus berkata, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, sifat dari tanah berbatu ini apa? Ya, di bawahnya banyak berangkal ya. Saudara kalau berkebun sering tahu kan, rumah baru biasanya banyak berangkal di halaman, itu harus dicongkel, dibuang. Kalau tidak dibuang, saudara hanya taruh tanah di atas, itu tanahnya tipis. Kenapa? Di bawahnya banyak butiran batu. Nanti pohonnya itu susah untuk menancapkan akarnya. Jadi apa yang dimaksud dengan perumpamaan tanah berbatu? Yesus memberikan artinya kepada kita. Oh iya. Oke, ada beberapa peserta yang hilang ya. Iya, tapi mereka ini sedang masuk lagi. Oh iya, baik. Tadi saya terakhir kalimat yang terputus sampai di mana? Boleh bantu? Bu Kori apa perhatikan? Gimana ya? Tanah yang berbatu. Oh, tanah yang berbatu. Oke. Baik, kita lanjut. Oke. Oh ya, saya perlu jadikan co-host untuk bisa sharing. Hilang sama sekali. Ya, Bu Femi, kita akan lanjut. Ya, silakan Pak Bugwan. Coba lagi. Saya share screen. Oke. Ya, apa sudah muncul? Sudah. Ya, tanah berbatu ya. Oke, arti tanah berbatu ya. Oke, maaf atas gangguannya. Kita lanjut belajar. Matius 13 ayat 20 dan 21, Yesus berkata, benih yang ditaburkan di atas tanah yang berbatu ialah, jadi kita senang bahwa Alkitab itu bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dan ini adalah prinsip besar dalam belajar Alkitab ya. Let the Bible be its own interpreter. Jadi tanah yang berbatu ialah katanya orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira. Jadi mereka adalah orang Kristen yang baik. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi orang ini gampang setia, gampang juga murtad. Di dalam Lukas dicatat dengan sedikit berbeda, dikatakan tanah berbatu adalah orang yang menerimanya dengan gembira tetapi tidak berakar. Mereka percaya cuma sebentar saja. Dalam masa pencobaan mereka akan murtad. Jadi ini adalah orang yang cepat terima, cepat tinggalkan juga kebenaran ya. Baik, dan saudara lihat ini ya. Hati yang berbatu, Yesus sedang menggunakan bahasa Alkitab juga ya. Apa artinya hati yang berbatu? Yeremia 17 ayat 9 menggunakan istilah batu juga ya. Perhatikan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah apa? Membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Jadi hati yang keras itu yang dimaksud oleh Yesus ya. Hati yang keras berbatu. Sakaria 7 ayat 12 dikatakan, mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam. Jadi orang yang hatinya berbatu adalah orang yang punya sifat lama dan susah ya ditegur oleh firman Tuhan. Jadi kalau begitu apa itu hati yang berbatu? Dalam bahasa Paulus, dalam Galatia 5 ayat 7 dikatakan, ya hati yang berbatu adalah hati yang mau coba, ikut Tuhan mau, ikut dunia juga mau. Ya. Hidup suci mau, hidup dalam dosa juga mau. Jadi surga dan neraka digabung sekaligus ya. Mari kita baca Galatia 5 ayat 17, Paulus bilang begini,
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, ya. Karena keduanya bertentangan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa nggak apa-apalah dosa sedikit. Ternyata kata Paulus ini sangat berbahaya. Apa yang Paulus katakan? Harus pilih salah satu, ya. Galatia 6 ayat 7 dan 8, Paulus bilang dengan kata yang keras, pakai kata seru. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini ayat agak panjang, tetapi sederhananya begini. Siapa yang mengikuti keinginan daging, masuk neraka. Siapa yang mengikuti kemauan roh Tuhan, dapat hidup yang kekal, masuk surga. Jadi harus pilih salah satu. Nah, orang yang hati berbatu adalah orang Kristen yang mau dua-duanya. Dia tidak mau congkel itu batu hatinya. Sifat lamanya tidak mau tinggalkan. Apa yang dimaksudkan dengan matahari dalam perumpamaan ini? Ya, Yesus berkata, kan matahari terbit, layulah tanamannya. Matahari adalah lambang pencobaan, kesusahan hidup, ya. Dan di dalam statement tulisan Roh Nubuat ada kata bagus dikatakan in crisis through character revealed. Ya, sifat sebenarnya kita ketahuan kalau lagi krisis, kalau hidup gawat, ya. Misalnya apa? Misalnya suka hidup buruk dan lain, atau manusia yang lain, ya, dan mereka menjadi kecil dan meninggalkan kebenaran, ya. Mereka tertarik pertama dengan Injil, tetapi karena manusia. Ayat 6 kata bahagia orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi kesusahan seringkali membuat orang Kristen mundur. Mari kita belajar. Itu tanah bersemak dunia. 13 ayat 7. Yesus mengatakan tipe yang ketiga dari tanah hati manusia. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Oke? Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai apa? Mati. Menghimpitnya dalam bahasa Inggris mencekeknya, dicekik sampai mau mati. Jadi bukan dia tidak bertumbuh, tetapi tidak berlanjut pertumbuhannya. Apa artinya dari perumpamaan ini? Puji Tuhan, artinya juga diberikan oleh Alkitab, ya. Arti yang pertama, artinya diberikan oleh Yesus, Matius 13 ayat 22, semak duri adalah kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Ya. Apalagi arti dari semak duri dan duri ini dan semak belukar ini. Di dalam Lukas dicatat dengan ada kata yang baru yang tidak dicatat oleh Matius, yaitu dikatakan oleh dia, ya, orang yang jatuh di semak duri adalah orang yang dengar firman, dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh apa? Kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Wah, kekhawatiran kita tahu, ya, seringkali karena kita khawatir, kita antara percaya kepada kekhawatiran kita dan percaya sama Tuhan. Kekhawatiran sering menang, ya, mengalahkan firman Tuhan. Bagaimana dengan kekayaan? Ternyata kekayaan bisa menjadi penghalang pertumbuhan kita. Dalam bahasa Matius dikatakan tipu daya kekayaan. Sebenarnya kekayaan itu berguna. Tetapi seluk-beluk kekayaan itu memusingkan sekali, ya. Kekayaan sering membuat hidup kita jadi ribet, bukan? Ngurusnya ribet, mencarinya penuh dengan pertengkaran. Kadang-kadang untuk mengumpulkan uang, kita harus tinggalkan keluarga, berantem suami istri. Itulah yang Yesus maksud dengan tipu daya kekayaan. Kekayaan sendiri tidaklah masalah, tetapi seluk-beluk tipu daya kekayaan.
Jadi saudara sekalian, jangan tertipu oleh kekayaan. Kekayaan haruslah jadi anak buah atau budak kita. Ya, ada pepatah Inggris katakan bilang, ya, money is a bad master, but is a good servant. Jadi manfaatkanlah uang, jangan mempertuan uang. Kemudian yang menarik dalam Lukas dikatakan adalah apa? Kenikmatan hidup, bahasa lainnya apa? Plesir, amusement, hiburan dunia. Ya, banyak orang Kristen memasuki hiburan abu-abu, ya, menonton film-film, tidak apa-apa, kan itu nggak terlalu jahat. Cuman jahatnya sedikit-sedikit, tapi saya nggak mau ambil yang jahatnya. Orang Kristen sering berargumen begitu, ya. Oh, anak-anak masih kecil, belum tahu membedakan yang baik sama jahat. Sudah diberikan game komputer, diberikan nonton film Korea. Bukan main, anak kita belum belajar kebenaran, sudah nonton film Korea. Kenikmatan hidup ini bisa menghambat, mematikan pertumbuhan kerohanian kita. Saya harus mengaku dosa. Satu kali dalam hidup saya terjebak mencintai film. Saya nonton film di rumah. Dan karena siang sibuk bekerja, saya nontonnya setelah jam 9, jam 10. Saya sering keasikan nonton sampai jam 11, sampai jam 12. Apa yang terjadi? Tidak lama, beberapa tahun kemudian saya menjadi sakit-sakitan. Dan bahkan saya pernah sakit keras. Karena berusaha menikmati hidup. Karena saya pikir, udah kerja capek-capek, kan saya harus enjoy. Saudara sekalian, janganlah menikmati hidup, tetapi membawa kita kepada dosa dan kerohanian kita berhenti bertumbuh, ya. Oke, hati-hati dengan hiburan di rumah kita, hati-hati dengan tempat plesir yang kita pergi. Janganlah langkah kita dekat kepada dosa. Inilah tipe hati yang ketiga. Baik, sekarang kita belajar tipe hati yang keempat, yaitu disebut Yesus tanah yang baik. Matius 13:8 katakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yesus kenapa sebutkan 160, 30? Itu artinya angka, ya, angka kelipatan yang besar. Tadinya benih kan cuma satu, bisa menghasilkan ratusan kali, ya. Itulah yang terjadi dengan tanaman, bukan? Nah, saudara sekalian, Yesus juga ingin mengatakan hal yang sama. Siapa yang menerima Injil dengan rela, Injil ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Bukan 2 lipat, bukan 3 kali lipat, akan menghasilkan beratus lipat, puluhan lipat. Itulah maksud Yesus, ya. Jadi apa artinya tanah yang baik? Ya, Yesus memberitahu artinya, yaitu ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, lalu ia berbuah. Dalam Lukas dicatat lebih jelas lagi, dikatakan, tanah yang baik adalah orang yang dengar firman, lalu apa katanya? Menyimpan dalam hatinya yang baik dan mengeluarkan dalam ketekunan, menghasilkan ketekunan. Apa artinya menghasilkan tekunan? Itu artinya mempraktekannya, ada buahnya, dilakukannya, bukan teori. Nah, saudara sekalian, di dalam Matius 7, Yesus bilang, orang yang cuma dengar firman Tuhan, tapi tidak mempraktekannya, dia seperti bangun rumah di atas pasir, cepat roboh. Jadi tanah yang baik adalah orang yang dengar, mengerti, simpan, lakukan. Jadi inilah hati yang Yesus rindukan. Di mana Injil kalau masuk di hati orang demikian akan berbuah banyak. Nah, sebagai penutup saya ingin ambil aplikasi, ya. Apa pupuk yang terbaik menurut saudara? Pupuk terbaik ternyata adalah kotoran manusia. Kira-kira 20 Tiongkok belum maju, saya masuk Tiongkok, itu masih tank yang terbuka. Kalau saudara dulu main ke cari WC di mana, cukup saya gunakan hidung, saudara akan tahu di mana ada. Dibikin buka. Kenapa dibikin buka?
mereka butuh kotoran itu untuk jadi pupuk ya. Dia setelah membusuk lalu diambil lalu disiram ke sayur-sayurnya. Orang-orang sana Bisa. baik, kita lanjut. Tadi saya sampai ke Kotoran. oh ya, kotoran ya. Baik. Oke, full screen ya. Baik. Ya, apa pupuk yang terbaik? Ya, berapa puluh tahun lalu saya main ke Tiongkok. Di Tiongkok dulu septic tank-nya terbuka. Jadi kalau saudara mau cari WC cukup gunakan hidung. Saudara akan tahu di mana itu toilet berada. Dan saya tanya kenapa ini septic tank dibuat terbuka? Oh, buat pupuk. Jadi mereka ambil kotoran yang sudah diendapkan jadi warna kehitam-hitam lalu disiram ke sayuran. Jadi sayur yang kotoran ya mereka ya langsung leher saya seperti agak licin sedikit. Aduh, berarti saya makan makanan sayur pakai pupuk kotoran manusia. Nah, saudara sekalian, ini saya kebetulan tinggal dekat desa. Saya tahu dari orang desa bahwa ternyata pupuk terbaik adalah pupuk dari hewan, juga manusia tentunya. Pupuk kandang itu bagus sekali, sayurnya akan tumbuh jadi subur. Pupuk ya dari hewan atau dari manusia itu adalah pupuk yang terbaik. Nah, saudara sekalian, bagaimana supaya tanah ini menjadi subur? Dia harus dicongkel, bukan? Batunya keluarkan dan harus diberikan pupuk yang terbaik, yaitu sampah manusia. Mari saya ambil ilustrasi ini untuk menggambarkan apa yang Paulus katakan supaya hidup kita berubah. Dalam Filipi 3, 7 dan 8, Paulus menceritakan bahwa dulu saya kan bangga sekali dengan agama saya. Saya bangga dengan orang bangsa saya, agama saya, penurutan agama saya, ibadah saya. Tetapi setelah dia bertemu Yesus, ini yang dia katakan. Filipi 3, 7 dan 8 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan kehebatan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya apa, saudara sekalian? Sampah. Nah, saya menganggap semua kehebatan saya sampah. Nah, kata sampah, saya lihat dalam bahasa aslinya itu adalah skubalon, artinya kotoran. Ya, artinya ya pup manusia. Dengan kata lain, apa yang Paulus katakan? Dulu saya bangga wajah saya, keturunan saya, harta saya, agama saya. Seringkali manusia juga begitu, bukan? Seorang teman saya bilang sama saya, ya jangan sombong-sombong amat jadi manusia ya. Punya mobil bagus, jangan terlalu bangga, karena mobil terakhir yang akan kita pakai adalah ambulans atau kereta jenazah. Kalau kita bangga sama muka kita yang cantik atau ganteng, muka terakhir kita adalah tengkorak. Ya. Jadi nggak ada yang bisa kita banggakan. Kemudian Paulus katakan dulu saya bangga terhadap agama saya, semua kehebatan ibadah saya, semua sifat lama saya. Sekarang setelah saya bertemu Yesus, saya menganggap semua kehebatan yang lalu itu seperti pup, seperti kotoran manusia. Dan rupanya pengalaman menganggap kehebatannya ini sebagai sampah. Itulah yang membuat hatinya subur. Jadi saudara sekalian, dalam bahasa Paulus,
Matikanlah manusia lama, maka hatimu akan jadi tanah yang subur. Baik, pelajaran kita selesai, saya ringkaskan. Ya, supaya Injil menghasilkan buah dalam hidup kita, pertama, kita harus pakai benih yang asli, yaitu selidiki Alkitab, buka dan baca Alkitab saja. Yang kedua, penabur. Penabur, saudara harus mengikuti pengkhotbah yang mengalami pertobatan dan yang mengkhotbahkan benih asli, yaitu Alkitab. Yang ketiga, saudara sekalian, hati kita. Supaya Injil menghasilkan buah, kita harus belajar sampai mengerti. Kemudian kita harus rela mematikan tabiat lama, sifat bawaan lahir kita yang buruk. Kemudian kita harus rela tinggalkan dosa dan hiburan yang menuju dosa. Yang terakhir, supaya hati kita subur, jangan terlalu sibuk. Sediakan waktu untuk berdoa yang dalam dan belajar firman Tuhan yang dalam. Dengan dua kalimat yang penting. Ambil waktu untuk belajar Alkitab dengan serius. Ambil waktu untuk berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jauhi khotbah-khotbah yang tidak menggunakan benih asli. Inilah pelajaran kita hari ini. Doa saya, semoga Injil berbuah 100 lipat dalam hidupmu. Mari kita tunduk kepala sebelum kita tanya jawab. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk pelajaran tentang penabur. Tuhan ingin memberikan berkat rohani, berkat jasmani yang berlimpah kepada kami. Tetapi banyak faktor yang menghalangi. Sekarang kami mau belajar. Kami mau matikan diri manusia lama kami. Supaya firman Tuhan boleh berkecambah, bertumbuh, berbuah, berkali lipat seperti yang Tuhan inginkan. Berkatilah semua pendengar, kiranya hidup mereka berlimpah dalam segala kekayaan, kerohanian yang Yesus rencanakan. Bantu kami selama tanya jawab, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Alright. Terima kasih. Sorry untuk gangguan teknis. Silakan saya kembalikan kepada Pendeta Tawaris. Ya, terima kasih banyak Pak Ibu Guan atas firman-Nya. Ya, kembali kami mohon maaf karena ada gangguan. Bagi saudara-saudara yang mau bertanya tentang firman Tuhan atau hal-hal yang nggak dimengerti, boleh langsung bertanya kepada Pak Ibu Guan pada malam hari ini. Kalau ada tambahan juga boleh. Gimana? Ada pertanyaan dari Pak Siralahi, dari Pak Togu, dari Pak Daud, Pak Budi? Saya dulu, Pak. Oh, silakan Pak Togu, silakan. Halo, Pak Buka. Togu. Puji Tuhan, kita sehat-sehat semua yang hadir di seluruh dunia ini ya. Ada dari Eropa, Amerika, puji Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saya sependapat seperti Pak Yobu Guan tadi bilang. Pada umumnya kan banyak para penginjil atau pendeta yang mengatakan selalu menyampaikan Alkitab mengatakan. Tapi kita di sini harus juga tidak hanya mempercayai tersebut, tapi kita harus juga diajarkan untuk mempelajari, merenungkan, berdoa, dan tanya Roh Kudus apa maksudnya tentang firman-firman yang disampaikan para penginjil tadi. Itu yang saya pahami tadi seperti yang disampaikan oleh Yobo Guan. Cuman pertanyaan saya gini, Pak Ibu Guan, tadi pengajaran-pengajaran palsu yang menentukan bidat atau tidaknya bisa diukur
jumlah pengikutnya, itu pemahaman kita. Kalau katanya banyak pengikutnya, itu yang benar pengajaran. Tapi kalau sedikit pengikutnya, itu tidak benar pengajarannya. Jadi bagaimana untuk memahami tersebut tentang konteks daripada kekristenan? Nah, ini yang pertama dulu, nanti saya menyampaikan kepada Pak Buguan. Terima kasih. Terima kasih Pak Togu, pertanyaan yang baik, bagus dan penting ya. Ada orang berpendapat bahwa ajaran benar pengikutnya banyak, ajaran palsu pengikutnya sedikit ya. Nah, kita uji pendapat itu apakah pendapat Tuhan atau pendapat manusia. Mari kita lihat di dalam Matius 24. Matius 24 ayat 5. Juga ayat 11 ya. Ayat 5. Pak Togu pegang Alkitab. Mau baca boleh? Lagi blank. Oke. Sebab banyak orang, Yesus berbicara tentang akhir zaman ya. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, menyesatkan berapa orang? Banyak orang. Banyak orang, banyak gitu. Jadi ajaran palsu seringkali pengikutnya banyak. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Berapa orang yang disesatkan nabi palsu? Banyak, kata Alkitab. Jadi quantity tidak menentukan apakah itu benar atau tidak. Itu adalah pendapat manusia. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua kita lihat Matius 7 ayat 13 dan 14. Yesus bilang, masuklah melalui pintu yang sesak, lebarlah pintu menuju kepada kebinasaan. Oke, pintu menuju kehidupan itu katanya sesak, kecil. Pintu menuju neraka katanya apa? Lebar, besar. Jadi rupanya Yesus tidak setuju dengan pendapat soal quantity menentukan kebenaran. Ya. Memang ada orang bilang sama saya, Buguan, masa ajarannya salah? Gerejanya besar, kaya, lantainya, marmer. Persembahannya sekali kumpul, ratusan juta. Masa salah? Orang terlalu silau sama hal-hal yang duniawi. Ingat Yesus bilang, Yesus tidak sependapat dengan pendapat itu, Pak Togu. Ya. Apakah itu cukup jelas ya, Pak Togu ya? Ngeri ya? Saya tambah dikit, Buguan ya. Ya. Rasa kita ini kan sering pengajar-pengajar, kita bilanglah pengajar ya, yang selalu menyampaikan tentang Alkitab mengatakan. Apakah itu sementara Alkitab itu setiap orang menginterpretasikan Alkitab ini kan bisa berbeda-beda, sangat subjektivitas ya. Belum lagi ditambah dengan unsur-unsur tafsiran yang ekstra biblical. Nah, ini bagaimana, Bu Buan? Apakah kita sebagai pengikut Kristus, kadang-kadang kita kan, kalau kita sudah dikatakan tentang Alkitab, mengatakan ini kan, kita ini langsung pasrah gitu. Apalagi contoh-contoh tersebut berdasarkan biblical. Nah, ini bagaimana? Apakah itu ajarannya benar? Apakah memang sesat? Ini kan guru-guru pendahulu-pendahulu gereja dulu, bapak-bapak gereja kan, ini kan jadi pertentangan juga ini. Bagaimana kira-kira itu buat pandangan Kristen? Oke, good question. Mengenai cara tafsir ya. Cara tafsir Alkitab seperti yang saya pernah bahas dalam Yesaya 28 ayat 20 adalah dua cara, yaitu vertikal dan horizontal ya. Baca ke atas ke bawah, baca ke kiri dan ke kanan, bandingkan dengan kitab lain. Jadi dengan kata lain, cara menafsirkan Alkitab yang Alkitabiah adalah pakai tanda salib ya. Baca atas bawahnya dan bandingkan dengan buku-buku yang lain. Dengan demikian kita terhindar dari salah tafsir. Karena kalau kita menyimpulkan salah, misalnya saya membaca Matius, lalu saya simpulkan salah, akan tabrakan dengan Markus, Yohanes, mungkin juga kitab yang lain. Jadi itu cara yang aman. Jadi cara interpretasi Alkitab ditentukan oleh Alkitab. Dan ini juga adalah
dikemukakan oleh reformator Protestan yang terkenal, yaitu Martin Luther. Dia mengemukakan satu prinsip untuk memprotes gereja Katolik pada waktu itu, yaitu let the Bible be its own interpreter. Biarlah Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Dan itu berarti, saya jawab yang pertanyaan yang kedua, dikatakan bagaimana kan suka pakai extra biblical interpretation ya. Pakai pendapat ahli ya, Agustinus ini, orang abad keberapa, filsuf ini. Itu semua adalah tidak dibolehkan ya. Biarkan Alkitab menjelaskan Alkitab sendiri. Itu cara yang paling aman. Begitu Pak Togu. Nah, bagaimana mengetahui ini? Dia bilang, demikianlah firman Tuhan. Ini artinya. Kita periksa, kita bandingkan. Itu sebabnya kenapa Bible study penting sekali. Kalau setelah kita belajar Bible study, terus kita kerasa, kayak ada yang nggak beres nih ajarannya. Ya, ada satu peserta di sini, ada orang muda, saya tidak sebut namanya ya. Satu kali setelah dia belajar Bible study sama saya, dia pergi ke gereja, lalu dia pulang, dia telepon saya, Om, saya mau tanya, kok kayak ajarannya tadi aneh? Dulu nggak pernah rasa aneh. Setelah belajar Alkitab, dia nggak, kok aneh ini ajaran. Jadi, setelah kita sering belajar Alkitab, kita rasa, kok agak aneh ini? Ya, begitu Pak Togo. Oke, terima kasih Bu Gon. Amin. Cukup jelas ya. Baik. Terima kasih Pak Togo. Kita tunggu penanya berikutnya. Komentar berikutnya. Saya tadi menyinggung tentang cara berkhotbah yang tidak alkitabiah. Kalau ada yang merasa terganggu, boleh juga kasih komentar tanggapan saudara. Baik, Bu Guan, ada pertanyaan dari Pak Budi nih. Oh iya, halo Pak Budi. Ini ya, saya baca ya. Dalam dunia kekristenan ada dua aliran, yaitu Injili dan karismatik. Bagi generasi muda sekarang, karismatik lebih menarik bagi mereka karena mengutamakan bahasa roh dan nubuatan yang disampaikan oleh para pendeta. Juga karena pujian menghentak yang membakar semangat anak muda. Lalu, bagaimana menurut Pak Yobuguan? Masuk kategori yang manakah aliran gereja yang karismatik tersebut? Apakah ini dikarenakan penabur yang salah atau karena apa? Apakah ini termasuk dalam pengajaran nabi palsu tersebut? Oke, terima kasih Pak Budi. Pertanyaan yang bagus, tapi berat jawabannya. Karena acara ini direkam. Tetapi saya mengambil resiko, walaupun direkam, saya ingin kebenaran disebutkan ya. Pak Budi katakan Kristen ada yang Injili. Apa maksudnya Injili? Ya, mengikuti Injil ya, sesuai dengan Alkitab. Tetapi saya ingin katakan nama tidak menjamin bahwa kita ikut Alkitab ya. Oke, jadi kita katakanlah ada Kristen yang mau murni ikut Alkitab, ada Kristen yang menggabungkan dengan pendapat dan tradisi. Nah, karismatik, kata Pak Budi ya, memang menggunakan bahasa roh, nubuatan, pujian yang membakar, ya, ada mimpi-mimpi, dan khotbahnya mungkin banyak lelucon, ya, kata-kata yang mau bersemangat. Apakah ini yang menarik perhatian orang seluruh dunia sekarang? Apakah ini termasuk ajaran palsu ya, Pak Budi ya? Baik, ya jawaban saya adalah ujilah segala sesuatu dengan Alkitab. Nah, mengenai bahasa roh, beberapa minggu lalu kan saya sudah pernah singgung bahwa kita bisa buktikan bahwa bahasa roh bukanlah dari Alkitab. Bahasa roh yang dipraktekkan zaman sekarang ini ya. Saya bertemu dengan saudara saya yang ikut gerakan yang seperti ini. Dia rajin sekali. 1 minggu pelayanan 5 kali. Dan sibuk sekali. Waktu itu saya ada Bible study. Saya bilang, you sibuk sekali melayani. Ya. Bagaimana kalau mau nggak ikut Bible study, belajar Alkitab? Dia bilang, oh gitu ya Om.
emang belajar Alkitab itu perlu? Oh, saya kaget. Kenapa? Nggak pernah ada yang menganjurkan dia untuk belajar Alkitab, termasuk di gerejanya. Hanya disuruh aktif pelayanan. Jadi sekarang banyak orang menjadi Kristen, percaya Kristus, tetapi tidak pakai Alkitab. Semua pakai perasaan, kata pendeta. Jadi ini berbahaya sekali. Gerakan karismatik harus diuji dengan Alkitab. Ya, sampai situ dulu Pak Budi. Kalau kurang jelas boleh tanyakan. Thank you. Pak Yo, kembali kami mohon maaf ya, mungkin karena ada gangguan sedikit. Ini mau berakhir 5 menit lagi. Nanti kita masuk lagi. Setelah berakhir nanti kita masuk lagi. Nanti minggu depan mudah-mudahan nggak begini lagi. Ya, makasih. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Siapa yang lagi mau bertanya? Gimana? Biasanya ada Pak Daud ini sering bertanya. Bu Nenggolan biasanya sering juga bertanya. Pak Budi, kalau ada pengkhotbah yang bilang saya bermimpi dan mimpinya tidak digenapi dan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, kita bisa pastikan dia nabi palsu. Ya Pak Budi ya. Thank you. Pak Boguan, Ya, mau Pak, nanya. Siapa ini? Pak Robert, Pak. Robert. Ya. Oh ya, Pak Robert. Halo, Pak Robert, silakan. Sampai sejauh mana kita menyampaikan khotbah khususnya dengan ya ada yang memasukkan misalnya unsur-unsur humor, unsur-unsur cerita ataupun yang lain sebagainya, sampai sejauh mana diizinkan atau memang tidak boleh sama sekali. Oke, itu aja. Baik. Ya, Pak Robert, pertanyaan penting. Sejauh mana ya humor karena terjadi karena memang orang tertawa bukan sengaja melucu, itu adalah manusiawi ya, tetapi bukan humor atau lawak yang direncanakan. Jadi lawak, humor itu tidak alkitabiah. Itu adalah benih yang bukan asli, ya Pak Robert. Itu benih palsu. Dan memang enak didengar, tetapi tidak akan menghasilkan pertobatan. Ya, tidak membuat orang menyesali akan dosanya. Jadi humor yang alami, ya bukan direncanakan, itu adalah manusiawi, tetapi yang saya tadi bahas adalah ini, lawak, ya, cerita lucu, anekdot. Anekdot itu memang anekdot itu sengaja ya cerita yang dibikin jadi lucu lah, supaya orang tertawa. Dan memang waktu saya belajar teknik berkhotbah, ada itu teknik bikin anggota tertawa, berarti bikin anggota senang. Dan teknik itu sebenarnya teknik-teknik yang duniawi, digunakan oleh para pengkhotbah orang Greek zaman dulu, dan sekarang masuk ke dalam gereja. Tetapi itu bukan sesuai dengan rencana Tuhan. Itu yang saya bisa sampaikan, Pak Robert. Jadi Pak Robert, ya. Oh iya, jadi contoh, ini bicara firman Tuhan kan serius. Kalau kita bicara di orang kematian misalnya, apa iya kita berani bikin lawakan? Kita bicara serius kan? Karena kita mau mengatakan sesuatu yang sungguh-sungguh. Jadi dalam hal lawakan itu memang tidak layak untuk dalam memberitakan firman Tuhan. Ya, misalnya cerita. Banyak orang seringkali jadikan hidupnya sebagai pelajaran ya. Misalnya, dulu saya nggak punya uang, saya berdoa, lalu tiba-tiba ada orang kirim uang ke tabungan saya. Kesaksian yang begitu tuh tidak berdasarkan firman Tuhan, menjadikan pengalaman sebagai kebenaran. Itu juga menghilangkan
mengurangi kehormatan buat firman Tuhan ya. Hati-hati kalau kita bersaksi. Thank you. Oke, makasih Pak Buguan. Terima kasih Pak Robert. Pak Ibu Guan, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Budi. Oke. Bagaimana jika kondisinya, benihnya, penaburnya, dan kondisi tanah semuanya dalam kondisi yang tidak baik? Apa yang akan terjadi? Apakah masih ada kemungkinan untuk terjadi perubahan di mana baik benih, penabur, dan tanah semuanya menjadi baik? Bagaimana caranya agar ketiga kondisi tersebut semuanya dapat menjadi lebih baik? Iya, terima kasih Pak Budi. Ya, memang ini yang Pak Budi tanyakan ini kasihan sekali ya. Benihnya jelek, penaburnya jelek ya. Ya, sudah yang dikhotbahkan bukan firman Tuhan, pengkhotbahnya juga tukang ngabodor ya. Dan hati, kita juga nggak ngerti firman Tuhan, jadi hati kita juga bukan hati yang baik. Tetapi ini bukan keadaan sedikit orang, banyak orang yang seperti ini Pak Budi. Nah, apa yang bisa untuk memperbaiki ini? Puji Tuhan, karena Yesus Kristus berjanji bahwa ini bisa ya. Bagaimana caranya? Kita sudah belajar tadi, ambil Alkitab, mulai baca. Terus nggak ngerti, pelajari sampai mengerti. Renungkan, pikirkan, diskusikan, ya ikut Bible study, lalu kita makin lama makin mengerti. Berarti kita dapat benih asli, hati kita mulai subur. Kemudian berikutnya apa? Kita berdoa, waktu kita belajar firman Tuhan, coba kita praktekkan. Misalnya, Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Waduh, kita di rumah suka berantem nih. Mulai sekarang saya nggak mau berantem. Kita mulai menyadari bahwa saya punya roh berantem. Jadi ini batu, saya menyadari di dalam hati saya ada batu harus dicongkel keluar. Jadi kita mulai sadar dan minta tolong Tuhan, saya mudah berantem, bantu saya. Dan mulai itu batu dalam hati kita congkel satu demi satu. Dan dengan demikian tanah kita mulai subur, kita mulai baca Alkitab. Dan kalau kita ketemu pengkhotbah yang ngaco, kita jauhi. Dengan demikian kita akan jadi tanah yang subur dan akan berbuah banyak. Begitu Pak Budi. Puji Tuhan ada jalannya. Thank you. Kita sambung silakan kalau ada yang mau komentar atau pertanyaan berikut. Kita tunggu. Pertanyaan. Ya, silakan. Kita sering mendengar bahwa kita hanya sebagai penabur. Apakah tugas kita hanya sampai di situ? Untuk menumbuhkannya kita serahkan pada Roh Suci? Sering sekali kita dengar bahwa kita cukup menabur saja, tabur aja. Apa cuma sebagai penabur tugas kita? Oke, bagus Pak Peter, terima kasih. Tugas kita sebagai penabur, kerjaan lain dari penabur adalah milih benih. Oke. Tugas lain dari penabur adalah apa? Mencangkul tanah ya. Tanah yang kurang subur dicangkul-cangkul. Jadi penabur ada tugasnya, bukan cuma khotbah-khotbah selesai ya, enggak. Kita bantu ya orang yang punya kesulitan dalam misalnya mengatasi dosanya. Ya, kita tahu sebagian orang mudah sekali meninggalkan pornografi. Buat sebagian orang itu perkara yang beratnya minta ampun. Bagi sebagian orang meninggalkan rokok itu mudah. Bagi sebagian orang meninggalkan rokok itu sukarnya minta ampun. Bagi sebagian orang untuk nggak berantem sama istri, mudah. Setelah dikasih tahu langsung diem dia. Tetapi ada orang yang sukar sekali. Nah, untuk orang dengan kesulitannya sendiri-sendiri kita bantu. Tetapi kita nggak bisa ya menggantikan dia sendiri. Dia sendiri harus mencongkel ya semua batu-batu di dalam semak duri dalam hatinya buang. Jadi tugas kita penabur ada 3 ya. 1, selain mengajar. 2, pilih benih yang cocok. Yang ketiga, bantu cangkul hatinya. Kelemahan-kelemahannya bantu atasi. Begitu Pak Chandra. Kata Alkitab ini ya.
Oke, terima kasih. Amin. Berarti Pak Boguan, Ya, tanah itu bisa berubah ya? Dari misalnya nih, tanah yang baik, tiba-tiba dia bisa menjadi tanah berbatu. Atau kebalikannya. Atau bagaimana? Atau memang kalau udah tanah baik, dia akan baik terus? Atau tanah yang berbatu, dia akan berbatu terus? oh ya. Ya, seperti dalam bidang pertanian, dunia nyata, tanah bisa berubah. Tanah yang keras, kalau digali, dikerjakan, ya bisa jadi subur. Diberi pupuk, subur. Ya, jadi bagaimana tanah subur? Apakah bisa jadi tanah yang gersang? Tentu saja bisa. Kalau berhenti cangkul, ya, kalau berhenti di pupuk, dia akan jadi tanah yang keras dan berbatu. Jadi bisa berubah, Pak. Jadi ini makanya kita harus selalu waspada dengan hati kita, ya. Uji hati kita setiap hari, bertobat setiap hari. Tuhan bantu saya, Tuhan bantu saya. Kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, hati kita akan jadi hati yang keras. Dan hati yang keras tidak akan menghasilkan buah apapun, ya. Dan kita akan bingung, kok dulu saya waktu berumah tangga, di awal rumah tangga, kenapa ya enak, damai, kenapa sekarang berantem, banyak sekali masalah yang timbul. Oh, rupanya hati kita berubah. Ya, ini cerita pengalaman saya juga sendiri. Ya, ada waktu di mana kalau kita jauh dari Kristus, hati kita jadi keras, rumah tangga kita banyak masalah. Begitu, Pak Robert. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, jagalah tanah hatimu, ya. Baik, dipersilakan jika ada komentar atau tanggapan yang lain. Pak Boguan, Halo, Pak Teguh. Silakan. sedikit bisa nambah Boguan ya. Iya, boleh. Itu ada di Kolose 2 ayat 8. Ini berkaitan dengan bangsa Israel kan sebelum mengenal Kristus atau perjanjian baru kan mereka tidak mengenal, tidak mau mengenal Kristus lah, tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi pada Kolose 2 ayat 8 ini mengatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Begitu juga banyaknya para pengajar-pengajar ini yang kan kalau orang belajar teologi kan banyak juga belajar filsafat. Atau kayak kita seperti sekarang ini, terus terang aja kan yang kita ikuti ini kan ajaran turun-temurun. Nah, ini bagaimana ini pandangan Alkitab ini, Boguan? Apakah yang selama ini kita lakukan, kita kan nggak memahami, terus terang kayak saya seperti pribadi lah, apakah yang saya ikuti ini karena ajaran orang tua benar atau tidak menurut Alkitab atau tidak. Nah, setelah kita belajar tentang firman Tuhan ini menjadi pertanyaan dalam diri kita nih, Boguan. Ini bagaimana pendapat? Apakah yang selama ini salah nggak yang kita lakukan ini? Iya, bagus ini pertanyaan orang yang mulai hatinya subur. Baik, terima kasih. Ya, Kolose 2:8 bilang hati-hati filsafat ya. Memang filsafat itu sudah masuk gereja pada zaman dulu, dan jangan lupa Paulus adalah ahli filsafat. Dan orang bangsa mana yang paling jago filsafat? Greka. Paulus belajar, banyak baca buku Greka. Itu sebabnya begitu dia bertemu Yesus, begitu dia baca lagi Injil, begitu pikirannya dapat terang, langsung dia menganggap semuanya sampah, termasuk filsafat. Jadi filsafat itu sebenarnya itu benih, bukan benih asli, tidak akan menghasilkan pertobatan. Memang kalau kita baca buku filsafat itu jadi ya kelihatan pinter lah. Kelihatan pintar itu belum tentu kita bijaksana loh ya. Kelihatannya pintar karena kita bisa gunakan istilah-istilah filsafat yang canggih ya. Dan seringkali orang yang
ya kadang-kadang ada sebagian orang yang suka mengutip buku-buku filsafat untuk kelihatan seperti lebih canggih. Tapi itu yang Paulus katakan, itu semua kosong. Kosong ya. Kosong. Tidak menghasilkan kehidupan, tidak membawa kita ke surga. Kelihatan pintar di mata manusia. Oke. Jadi hati-hati sama filsafat. Dan di Kolose ini kebanyakan orang non-Yahudi. Jangan lupa itu ya. Ada juga orang Yahudi, tetapi kebanyakan non-Yahudi. Jadi mereka juga mungkin orang Asia Minor itu, ada orang Turki, ada orang Greka. Mereka itu ya suka baca filsafat. Jadi Paulus katakan, oh jangan campur-campur itu filsafat dengan Alkitab, dengan ajaran Yesus Kristus. Sebab kita tahu ya, misalnya kata Atlas. Atlas itu adalah dewa Yunani yang katanya pegang ini bola bumi ya. Jadi bola bumi ini diam itu kan ada yang megang. Namanya dewa Atlas. Jadi kalau orang menggabungkan dewa Atlas dengan Yesus Kristus, kan jadi bingung. Paulus bilang, jangan jauhkan. Yesus Kristus lahirnya itu bukan Desember. Orang dunia bilang itu lahir Desember. Digabung, kan jadi bingung kan. Jadi filsafat, tradisi itu hati-hati. Harus disingkirkan dari, itu bukan benih asli. Kemudian, apakah ajaran yang kita ikuti turun-temurun atau tidak? Banyak di antara ajaran yang berakar di dalam dunia Kristen itu turun-temurun. Dan kita pikir itu sudah benar itu dari kakek kita, dari ayah kita, ya dari kakeknya kakek juga begitu. Tetapi Petrus di dalam ya suratnya dia bilang, saya lagi cari ini ya. Di mana ayatnya ya? Yang Petrus katakan begini. Oke. Kamu telah dipanggil dari gelap kepada terangnya ajaib, yang dulu kamu mengikuti nenek moyang kamu turun-temurun ya. Jadi Paulus bilang, kamu harus meninggalkan ajaran nenek moyang kamu yang turun-temurun. Ya, saya kira di orang Batak, orang Tionghoa, atau bangsa manapun, kadang ya, ajaran turun-temurun itu kita bawa-bawa ke gereja juga. Dan karena ribuan tahun, ratusan tahun sudah dipraktikkan, kita pikir, oh itu sudah kebenaran ya. Jadi kita harus uji semuanya. Yang ajaran nenek moyang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, buanglah. Karena kita kan mau ikut Yesus Kristus. Begitu Pak Togu. Jadi jangan lagi kita hidup menurut nenek moyangnya. Oh ini ayatnya Pak Togu kalau mau catat ya. 1 Petrus 1 ayat 18. Efesus? 1 Petrus. Oh, 1 Petrus. 1 ayat 18 ya. Saya baca ya. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari caramu, hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Hidup yang sia-sia dari nenek moyang kita ya. Aduh, banyak sekali ajaran nenek moyang yang harus itu bukan. Kita kan kadang-kadang ya kami lah di adat Batak ya, kadang-kadang dikaitkan antara adat dan tata ibadah gereja disesuaikan untuk selera audiens sekali ya. Ini kan bisa melanggar aturan-aturan gereja sebenarnya, tapi ya itulah kadang-kadang lebih kuat karena para anggota yang memegang kekuatan di gereja itu yang mempengaruhi para pemimpin-pemimpin gereja gitu. Bu Guan, kemarin saya satu lagi nih yang masih terdetak di pikiran saya kemarin waktu kita ada Zoom dengan yang tadi malam. Saya kan ikut juga mendengar. Oh, ikut yang di Eropa? Iya. Oh, thank you. Wah, malam itu. Ini berkaitan dengan yang Bu Guan sampaikan kemarin. Nggak apa-apa konteksnya beda, Pak Bu Guan ya. No problem. Di situ kan Pak Bu Guan bilang orang dari kubur dibangkitkan. Nah, sementara kan kalau kita sudah mati, tubuhnya ini kan udah jadi debu gitu. Sudah jadi debu. Pertanyaannya gini,
wujud yang akan dibangkitkan tuh bagaimana, Pak Buguan? Ini pertanyaan saya tadi malam ini yang masih membekas. Oke. Nah, kira-kira gitu, Pak Buguan. Terima kasih. Ya, Pak Togu harus baca 1 Korintus 15. Ya. Banyak orang Korintus juga yang bingung dengan kebangkitan tubuh. Kayak macam mana ini ya? Kalau orang dibangkitkan. Paulus panjang lebar bilang, ada kebangkitan tubuh. Tetapi bukan tubuh yang jelek, tetapi tubuh yang baru. Jadi tubuh yang baru. Tetapi tubuh yang baru ini mirip sama tubuh yang lama. Jadi ada tangan, ada kaki. Ya. Jadi bukan dalam bentuk roh. Itu satu pasal kalau Pak Togu baca, saya yakin Pak Togu akan clear sekali. Ya, sebab Paulus sangat berusaha meyakinkan bahwa benar-benar Yesus akan membangkitkan orang keluar dari kuburan. Zat-zat yang rusak itu akan dibikin jadi baru. Nah, untuk menggambarkan ini, Paulus kasih ilustrasi yang sederhana, yaitu benih. Kamu tahu benih kan? Kata Paulus. Bukankah seperti benih jagung? Waktu ditanam di dalam tanah, busuk nggak? Busuk. Tetapi dari setelah busuk, keluar sebuah tunas baru ya. Tunas yang baru. Kalau dalam pertanian kamu percaya bahwa yang busuk bisa keluar yang baru, masa kamu nggak percaya kebangkitan tubuh? Itu yang Paulus, logikanya itu kuat sekali di situ. Luar biasa. Luar biasa. Jadi firman Tuhan itu benar-benar benar ya. Benar itu logikanya kuat sekali. Jadi kita tidak diminta oleh Tuhan percaya iman buta. Tuhan kasih reason, kasih penjelasan sama kita. Kalau masih nggak ngerti, berarti hati kita banyak batunya, Pak Togu. Luar biasa, Buguan. Terima kasih. Amin. Luar biasa. Silakan. Terima kasih ya, Pak Togu. Senang sekali pertanyaan-pertanyaan. Ya, sebenarnya saya lebih senang diskusi daripada berkhotbah ya. Kadang dengan pertanyaan timbul ide-ide atau kebutuhan yang nggak pernah terperhatikan ya. Thank you. Pak Ibu Buguan, ini Pak Budi bertanya lagi. Oke. Ibu Kori mau bertanya? Oh enggak. Oke, saya baca ya. Sekarang banyak terjadi di mana jemaat mengkultuskan seorang pendeta dengan alasan kuasa doanya melalui KKR dan khotbahnya yang berapi-api, sehingga akibatnya pendetanya yang diutamakan bukan Tuhan. Sedangkan pendeta tersebut hidup dalam kemewahan dan mulai membedakan pelayanannya, lebih mengutamakan jemaat yang kaya dibandingkan yang kurang mampu. Padahal Yesus mengajarkan muridnya untuk meninggalkan semua kekayaan mereka, hidup sederhana, dan mengikuti Yesus. Bagaimana pendapat Pak Ibu Buguan tentang kondisi tersebut? Biasanya, mereka memiliki jemaat yang jumlahnya sangat banyak, dengan gedung gerejanya yang sangat mewah. Bukankah penabur yang demikian sangat membahayakan? Karena di samping memberikan pengajaran yang tidak baik, juga dapat menyesatkan jemaatnya dan memberikan teladan yang tidak baik. Belum buka mic-nya, Pak Yong. Oh, halo, ya. Terima kasih Pak Budi, pertanyaan penting sekali. Ada pendeta yang dikultuskan, ya artinya diagung-agungkan karena ya umatnya banyak, kemudian hidupnya mewah. Bukankah pendeta yang demikian berbahaya? Ya, singkatnya Pak Budi, pendeta yang demikian berbahaya sekali karena pengikutnya banyak. Dan kenapa anggota mudah tertipu? 2 Tesalonika 2 ayat 10 dan 11, karena nggak mau belajar. Jadi ditipu. Dan kita mendukung pendeta bermewah-mewah. Jadi pendeta yang demikian berbahaya sekali. Ya, Pak Budi bisa buka di YouTube, ada sebuah film berjudul Miracle for Sale, ya, jualan mujizat. Miracle for Sale dibikin oleh seorang sutradara Inggris yang kesal dan hatinya terusik karena lihat kenapa pendeta-pendeta yang begitu mewah
masih juga memanfaatkan orang-orang miskin untuk kemewahan dia. Punya kemudian punya bodyguard. Di mana di dalam firman Tuhan ada hamba Tuhan yang pakai bodyguard. Pakai bodyguard. Baik, Pak Budi boleh catat ayat ini untuk syarat jadi pemimpin Israel. Ulangan 17 ayat 17. Janganlah ya banyak istri, kemudian ya jangan banyak istri itu mungkin orang Kristen tidak lakukan. Tetapi perhatikan yang 17b. Emas dan perak janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Kalau pendeta ya terlalu mewah hidupnya, hati-hatilah. Hati-hatilah. Apalagi pengikutnya banyak. Dan saya sedih sekali ya. Ini kenapa kita mesti bikin Bible study. Kita mau buka mata. Kita mau periksa semua ajaran-ajaran ya di dunia ini. Mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang penabur palsu, mana yang penabur asli. Jauhi penabur palsu. Ya, jangan termakan oleh tipuan-tipuannya. Hidup mewah seorang hamba Tuhan adalah sebuah tanda bahwa dia bukan murid Kristus. Thank you, Pak Budi. Oke. Jadi ini film yang dibikin Darren Brown itu, dia bilang, ini pembuat film dari Inggris, saya bukan benci kepada agama tertentu, saya hanya muak melihat orang yang terlalu greedy, tamak, gak puas dengan kekayaan yang ada. Dan ya ini pendeta-pendeta ini memanfaatkan uang orang yang naik angkot ke gereja untuk mengisi bensin Mercedes-nya pendeta. Sedih sekali saya kalau lihat ini. Sedih. Kita perlu berjuang untuk itu ya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara sudah belajar ini, ajarin sama orang lain. Buat mata mereka terbuka. Ajak untuk baca Alkitab. Dan lihat semua kebohongan-kebohongan. Terima kasih Pak Budi, pertanyaan bagus. Saya tambah buku nih. Oh iya, Pak Togu. Jadi ada juga saya rasa pemahamannya di Yohanes 3 ayat 30. Dia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Kadang-kadang para penginjil itu kan yang dipuja-puja itu kan pengkhotbahnya gitu, bukan Yesusnya sebenarnya jadinya kan. Amin. Nah itu ini saya rasa pemahamannya gitu, benar tuh Pak Bukuan. Yohanes 3:30. Ya, amin. Itu Dia ayat harus bagus. semakin besar, tapi harus semakin kecil. Dan di Yohanes 16 ayat 13-14, Roh Kudus pun tidak berkata-kata tentang dirinya sendiri. Dan selanjutnya ia akan memuliakan aku. Roh Kudus saja pun Roh kebenaran nggak berani memuliakan diri sendiri. Gitu bukan ya, kira-kira pendapatnya. Betul. Terima kasih, itu pendapat aja bukan. Bagus. Dan cara Pak Togu memberi pendapat itu pendapat dari Alkitab. Nah, Pak Togu itu cara menafsirkan yang benar dan aman. Amin. Oke. Dan yang dikatakan oleh Yohanes 3 ini kan perkataan dari Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa sebelum Yesus bertugas, Yohanes Pembaptis itu populer. Ngetop. Sampai pemimpin agama datang ke pinggir sungai untuk dengar khotbah dia. Jadi dia terkenal sekali. Begitu muncul Yesus, muridnya pindah. Pendengarnya pindah. Lalu murid-muridnya mulai ngadu sama Yohanes Pembaptis. Guru, kok banyak yang ikut dia? Mestinya Yohanes Pembaptis marah ya, cemburu ya. Yohanes lalu jawab sama muridnya, oh memang dia harus tambah besar. Iya. Saya harus tambah kecil. Oh itu guru, itu murid Yesus sejati ya. Bagus sekali ini contoh. Bagus, terima kasih. Amin. 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 Jadi Pak Budi, ingat Pak Budi, ya pendeta yang hidup mewah, yang khotbahnya pakai banyak bodor, teriak-teriak, jalan di atas panggung menari-nari, tinggalkan Pak Budi. Aduh sorry ya, terlalu keras ya. Tapi terserahlah saudara sekalian lah. Itu urusan saudara ya. Saya hanya memberitahu hal yang saya yakin kebenaran.
Thank you Pak Togu, bagus. Oke, saya kira waktu kita sudah cukup, larut. Seandainya masih ada pertanyaan, sudah boleh tanyakan. Kalau tidak, saya kembalikan kepada Pendeta Tawaris untuk ditutup. Thank you, pertanyaan bagus-bagus semua. God bless. Oh iya, ada Gumi ya mengajukan pertanyaan. Oh boleh, kita ambil pertanyaan terakhir ya. Mau tanya Pak, ini keluar dari konteks, boleh ya. Apa yang sudah dibaptis percik, apa harus dibaptis selam lagi? Wow, terima kasih. Apakah orang yang dibaptis percik perlu dibaptis selam lagi? Jawaban saya adalah, jawaban Alkitab adalah perlu. Bila mana saudara tahu bahwa dulu saudara mengikuti ajaran yang bukan dari Alkitab, dan saudara merasa, oh iya saya salah, saudara dibaptis kembali. Apakah ada contoh Alkitab yang seperti itu? Ada, saudara baca di Kisah Para Rasul. Waktu orang belum dengar tentang Yesus Kristus, mereka baru dengar baptisan Yohanes, mereka dibaptis lagi dalam nama Yesus. Jadi baptisan ulang boleh. Bila mana kita bertobat dan menyadari bahwa dulu saya ikut yang salah. Ingat, baptisan itu kan tanda bertobat. Jadi kalau kita memang mau bertobat, baptis lagi. Itu nasihat dari Alkitab. Bu Gumi, terima kasih ya pertanyaan bagus. Thank you. Selamat malam, saya kembalikan kepada Pak Tawaris. Wah, terima kasih banyak Pak Ibu Guan. Terima kasih. Terima kasih juga buat saudara-saudara semuanya yang sudah bertanya pada malam hari ini. Kita akan tutup, kita berdoa. Pak Edi sebagai doa tutup. Ada Pak Edi ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, ialah kami yang kami sembah siang dan malam. Kembali kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini karena kebaikan-Mu kepada kami. Kami telah belajar firman-Mu, firman yang sangat baik untuk kami, sehingga kami bisa memahami bahwa Tuhan itu mengajar sesuatu hal yang baik kepada kami, supaya kami ini mengerti bagaimana firman Tuhan itu bisa bertumbuh di dalam hidup kami. Biarlah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ibu Guan pada malam hari ini, kami pahami dengan baik semuanya, tidak berlalu begitu saja, sehingga firman itu akan kami hidupkan, dan benar-benarlah kami ini menerima firman Tuhan dengan baik dan berbuah dengan baik. Berkati kami semuanya, dan berkati hamba Tuhan Pak Ibu Guan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tambah-tambahkan berkat kepadanya, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang sempurna, hikmat Tuhan. Tambah-tambahkan sehingga Pak Ibu Guan ini akan melakukan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan di hari-hari yang berikut. Berkati semua anak-anak Tuhan yang sudah ikut belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan mengetahui bagaimana keadaan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka, sehingga mereka baik-baik aja keadaannya. Berkati kami semuanya pada malam hari ini ketika kami beristirahat, sehingga kami sehat-sehat adanya. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin.